Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isi teks. Paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan untuk menjelaskan dan mengungkapkan pemikiran suatu karangan. Jenis paragraf berdasarkan isinya itu ada 5. Yang pertama, paragraf narasi. Yang kedua, paragraf deskripsi. Yang ketiga, paragraf persuasi. Yang keempat, paragraf argumentasi. Yang kelima, paragraf eksposisi. Marilah kita bahas satu persatu dari kelima paragraf tersebut. Paragraf yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan kisah tentang suatu peristiwa atau kejadian secara runtut, sehingga memudahkan pembaca membayangkan atau mengalami sendiri kejadian atau peristiwa yang tengah diceritakan. Ciri-ciri paragraf narasi, yang pertama, dalam paragraf tersebut pasti ada tokoh atau pelaku cerita. Yang kedua, dalam paragraf tersebut pasti kita ketahui latar tempat atau latar waktu dan latar suasana. Ciri yang ketiga, ada alur atau jalan cerita. Ciri yang keempat adalah kisah ditulis secara runtut. Berikut ini adalah contoh paragraf narasi. Kemarin sore, Arkan memetik buah kelapa. Ia memanjat pohon kelapa dengan lincah. Ia memetik buah kelapa dengan sebuah sabit. Setelah mendapatkan 10 butir kelapa, ia turun dengan sangat cepat. Nah, marilah kita identifikasi paragraf tersebut. Dalam paragraf tersebut, terdapat tokoh yaitu Arkan. Latar tempatnya di ladang yang terdapat pohon kelapa, sedangkan latar waktunya sore hari. Latar suasananya menyenangkan karena Arkan mendapat 10 butir kelapa. Dan alur dalam paragraf tersebut adalah alur maju, yaitu menceritakan dari awal sampai akhir. Sehingga bisa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah paragraf narasi. Selanjutnya, paragraf yang kedua yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek secara detail atau rinci, seolah-olah pembaca melihat dan merasakan langsung objek dan kondisi yang digambarkan. Contoh tema dalam paragraf deskripsi, yang pertama, tentang pemandangan. Yang kedua, bisa tentang ciri-ciri objek benda. Yang ketiga, bisa tentang objek tempat. Dan juga yang keempat, bisa tentang suasana suatu tempat atau suasana suatu kejadian. Contoh paragraf deskripsi. Batang pohon kelapa tidak bercabang. Tinggi pohonnya bisa mencapai belasan meter. Akarnya serabut. Tulang daunnya sejajar. Buahnya bergerombol dalam sebuah tangkai buah. Warna buahnya ada yang hijau, kuning, dan coklat tergantung jenisnya. Nah, dalam paragraf ini merupakan paragraf deskripsi. Kenapa? Karena dalam paragraf ini menggambarkan tentang ciri-ciri dari suatu objek, yaitu objeknya pohon kelapa. Mulai dari batangnya itu bagaimana, tinggi pohonnya itu juga seberapa, bentuk akarnya itu bagaimana, tulang daunnya juga bagaimana, kondisi buahnya itu juga bagaimana, warna buahnya itu juga bagaimana. Jadi benar-benar paragraf ini itu menggambarkan secara rinci tentang ciri-ciri pohon kelapa. Maka bisa disimpulkan bahwa paragraf ini adalah paragraf deskripsi. Paragraf yang ketiga adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang isinya berupa ajakan kepada pembaca agar melakukan hal yang dibahas dalam paragraf.
Paragraf persuasi ditandai dengan beberapa kalimat yang intinya berupa ajakan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa paragraf persuasi itu adalah paragraf yang di dalamnya terdapat kalimat ajakan. Nah, berikut contoh kalimat ajakan itu ditandai dengan kata ayo, mari, atau bisa juga saya mengajak. Itu contoh contoh ciri-ciri dari kalimat ajakan. Nah, berikut ini adalah contoh dari paragraf persuasi. Kelapa adalah pohon sejuta manfaat. Buahnya bisa untuk bahan minuman. Batangnya digunakan sebagai bahan bangunan. Akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi. Namun, sekarang pohon kelapa sudah mulai berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, marilah kita menanam pohon kelapa. Nah, identifikasi dari paragraf ini yaitu paragraf persuasi karena pada kalimat terakhir itu merupakan kalimat ajakan. Selanjutnya, paragraf yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang di dalamnya berisi pendapat atau tanggapan terhadap suatu tema atau masalah. Paragraf argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca atas ide atau pendapat dari penulis. Nah, berikut ini adalah contoh paragraf argumentasi. Menurut para ahli, air kelapa muda sangat berguna bagi tubuh. Air buah kelapa mengandung elektrolit yang baik bagi orang dehidrasi. Maka tak heran jika setelah mengonsumsi air kelapa, tubuh kita akan terasa segar. Nah, berikut ini adalah contoh dari paragraf argumentasi karena berisi tentang pendapat seseorang. Paragraf yang kelima yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu paragraf yang isinya menjelaskan sesuatu yang memaparkan pengetahuan sehingga pembaca mendapatkan informasi. Paragraf eksposisi bisa digunakan untuk menjelaskan tata cara, bisa juga untuk pengertian sesuatu, bisa juga jenis-jenis, manfaat sesuatu, bisa juga proses pembuatan sesuatu. Nah, inilah contoh dari paragraf eksposisi. Cara membuat es degan sirup cukup mudah. Ambil air dari buah kelapa muda, lalu ambil daging buahnya. Campurkan daging buah dengan air kelapa. Tambahkan gula dan sirup secukupnya. Aduk rata dan tambahkan es agar rasanya menyegarkan. Nah, berikut ini adalah cara membuat es degan sirup yang merupakan contoh dari paragraf eksposisi. Nah, tadi adalah penjelasan dari Bu Ika tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang jenis-jenis paragraf. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sehat selalu dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.